Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMK Negeri 1 Wonosobo bersama saya Indah Pratiwi sebagai guru mata pelajaran matematika. Saya harap kalian dalam keadaan baik saat pembelajaran jarak jauh di rumah. Hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari KJ 3.2. Kalau kemarin kalian belajar tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel, maka pada hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi tersebut. Materinya adalah pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, buat apa sih kita mempelajari materi ini? Materi ini kita pelajari atau kita bisa menerapkan saat kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saat kalian kelak ingin mendaftar ke suatu universitas atau kalian ingin naik kelas, berarti biasanya kan ada kata-kata nilainya harus minimal sekian atau tinggi badannya harus sekian. Nah, hal seperti itu bisa kita rencanakan atau bisa kita hitung menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kalau kemarin saat kalian menghitung persamaan nilai mutlak linier satu variabel, kalian menggunakan lambang sama dengan, maka berbeda pada pembelajaran kali ini. Kalian akan menggunakan lambang lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Selanjutnya, dalam pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ada dua cara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Cara pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Definisinya sama saja dengan perhitungan pada persamaan nilai mutlak kemarin, di mana jika ada harga mutlak X, maka dia bernilai 2. Ada yang positif ini, dan ada yang bernilai negatif, berarti min X. Jika X-nya itu bernilai positif, maka nanti X lebih besar sama dengan 0. Sedangkan jika X-nya bernilai negatif, maka nanti X kurang dari 0. Kenapa sih kok dia hanya menggunakan kurang dari? Kenapa tidak menggunakan kurang dari sama dengan? Seperti ini. Karena 0 sudah termasuk ke dalam X yang bernilai positif. Jadi biar 0 itu tidak mempunyai bilangan ganda, dia tidak di positif dan negatif, maka dia diletakkan pada bilangan X yang positif. Di sini, jika terdapat A dan X merupakan bilangan real, maka berlaku sifat-sifat definisi. Sifat-sifat definisinya ada 3. Apa sajakah itu? Yang pertama, jika A lebih dari sama dengan 0 dan di dalam soal terdapat harga mutlak X kurang dari sama dengan A, maka pasti nanti jawabannya X itu di antara. Jadi X-nya itu selalu di tengah, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan A dan X itu lebih dari sama dengan min A, seperti ini ya. Jadi kalau soalnya nanti bernilai kurang dari atau kurang dari sama dengan, pasti jawabannya selalu di antara. Terus yang nomor 2, jika terdapat A kurang dari 0, jadi kalau A kurang dari 0 kan ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Maka harga mutlak X kurang dari sama dengan A. Tidak ada pertidaksamaan yang memenuhi. Kenapa sih tidak ada pertidaksamaan yang memenuhi? Kita perhatikan.
Tadi saya bilang A kurang dari 0. Berarti harga mutlak, kemarin kalian belajar, harga mutlak itu selalu bernilai positif. Adakah harga mutlak yang kurang dari negatif atau nilainya itu negatif? Tidak ada kan? Semua harga mutlak yang bernilai positif pasti lebih dari negatif, pasti lebih dari, contohnya 3 pasti lebih dari min 1, 0 pasti lebih dari min 2. Berarti semua harga mutlak pasti bernilai positif. Maka jika ada soal seperti ini di mana dia menghasilkan negatif, langsung kalian jawab, maaf, tidak ada pertidaksamaan yang memenuhi. Selanjutnya yang C atau yang nomor 3. Jika harga mutlak X itu lebih dari A dan A lebih dari 0, maka nanti jawabannya ada 2. X itu lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Jadi ingat-ingat, definisi ini akan selalu kita pakai terus-menerus. Nanti kalau ada soalnya harga mutlak X kurang dari A, berarti dia jawabannya di antara. Tetapi kalau nanti soalnya harga mutlak X lebih dari sama dengan atau lebih dari A, maka jawabannya ada kata atau. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal dan pembahasannya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak 2X plus 5 kurang dari sama dengan 3. Kalian lihat dulu, di sini dia menggunakan lambang kurang dari sama dengan. Berarti kalau tadi masuk ke dalam definisi, kita akan menggunakan definisi pertama atau ketiga. Kan kita langsung menggunakan definisi ketiga, di mana pasti jawabannya X-nya itu ada di tengah. Seperti itu kan? Kita tulis terlebih dahulu. Nah, kita tulis terlebih dahulu X-nya itu ada di tengah. Soalnya itu kita tulis apa adanya. Dan sebelah kirinya, sebelah kiri sini kita tulis dengan lawan dari sebelah kanan. Kalau tadi kanannya itu adalah angka 3, maka sebelah kiri kita tulis dengan negatif 3. Seperti itu seterusnya. Jika sebelah kanan angka 5, berarti sebelah kiri negatif 5. Jika sebelah kanan negatif 10, maka di sini seharusnya positif 10. Berarti kanan dan kiri itu selalu kebalikannya. Untuk yang di tengah, kalian tulis dia apa adanya, seperti ini, 2X ditambah 5. Untuk lambangnya bagaimana? Kalian perhatikan cara membacanya ya. Jadi cara membacanya, kalian membaca dari tengah, 2X ditambah 5 kurang dari sama dengan 3, lebih dari sama dengan negatif 3. Jadi walaupun kalian menulis seperti ini, karena kalian membaca dari tengah, maka dia merupakan lebih dari sama dengan. Berbeda jika kalian membaca dari arah kiri, nanti maksud dari lambangnya akan berbeda. Ingat ya, baca dari tengah. Setelah itu kita akan mencari berapa nilai X. Otomatis kita akan menghilangkan angka di tengah satu persatu. Pertama kita hilangkan dulu dengan angka 5-nya. Angka 5 ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengurangi semuanya. Dari kiri, kanan, kiri, tengah, dan kanan kita kurangi dengan angka 5. Agar angka 5 yang di tengah menghilang. Menghasilkan 2X kurang dari sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini dari 3 dikurangi 5. Lebih dari sama dengan negatif 8. Ini dari negatif 3 dikurangi 5.
Selanjutnya, karena kita ingin menghasilkan X-nya itu berapa, maka kita harus menghilangkan angka 2 ini. Bagaimana caranya menghilangkan angka 2 ini? Bukan kita kurangi ya, karena ini berbentuk perkalian. Maka mau tidak mau kita bagi dengan 2. Jadi tengah, kiri, dan kanan semuanya kita bagi 2. Menghasilkan X kurang dari sama dengan negatif 1, X lebih dari sama dengan negatif 4. Coba kalian perhatikan tadi definisi pas awal yang nomor 1, X itu ada di tengah, X itu di antara. Seperti ini ya. Jika ada soalnya kurang dari, berarti jawabannya X itu di antara. Ya. Jangan lupa dengan kesimpulannya. Kesimpulannya harus ditulis. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 1, X lebih dari sama dengan negatif 4. Jangan anggap remeh kesimpulan ini, karena kesimpulan ini sangat penting di dalam materi persamaan dan pertidaksamaan. Selanjutnya, kita akan pindah ke cara kedua. Cara kedua ini sangat mudah. Caranya kalian hanya perlu mengingat bahwa harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi kalian cukup mengingat ini saja agar bisa menyelesaikan soalnya. Langkah-langkahnya untuk menyelesaikan dengan cara kedua. Pertama, kalian harus mengingat bahwa harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Ini harus kalian ingat. Jadi kalau kalian ingat ini pasti nanti lancar. Yang kedua, kalian harus menentukan pembuat 0. Bagaimana menentukan pembuat 0? Berarti nanti bagian kanan atau kiri kita jadikan 0. Langkah ketiga, menentukan himpunan penyelesaian. Setelah langkah ketiga berarti sudah selesai pembahasan soalnya. Yuk kita menggunakan contoh soal dalam mengerjakan dengan langkah kedua. Kalau tadi kalian sudah mendapatkan soal dengan 1 nilai mutlak, sekarang kita gunakan 2 nilai mutlak biar lebih menantang sedikit. Jika ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak 5X dikurangi 3 lebih dari sama dengan harga mutlak X plus 9. Kita ingin mengerjakan dengan cara kedua. Bagaimana caranya? Caranya, tadi ingat langkahnya. Langkah pertama, ingat bahwa harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Begitu kan? Kita rubah dulu yang ada di dalam harga mutlak ini menjadi akar X kuadrat. Cara merubahnya sama saja. Di sini seharusnya ada tanda akar seperti ini, tapi kan karena kanan dan kiri ada tanda akar, bisa kita hilangkan langsung seperti itu. Maka menghasilkan 5X dikurangi 3 kuadrat lebih dari sama dengan X plus 9 kuadrat. Akarnya langsung kita hapuskan. Setelah itu langkah pertama sudah beres, kita pindah ke langkah kedua. Kita harus merubahnya ke dalam harus mencari pembuat nolnya terlebih dahulu. Nah, boleh loh yang sebelah kanan dipindah ke kiri atau sebelah kiri dipindah ke kanan, itu boleh. Di sini saya menggunakan sebelah kanan, kita pindah ke sebelah kiri. Berarti kan lambangnya menjadi negatif. Menghasilkan 5X min 3 kuadrat dikurangi X plus 9 kuadrat sama dengan 0. Di sini lambangnya sudah berubah. Tadinya lebih dari sama dengan menjadi sama dengan. Setelah itu, kalian harus mengingat materi SMP dulu sekali. Saat ada X plus atau X min Y kuadrat itu menghasilkan X plus Y dan X min Y. Ini sama saja. Dia harus mempunyai tanda positif dan harus mempunyai tanda negatif. Kita rubah 5X min 3 dari atas ini ditambah X plus 9
tutup kurung ini untuk pemisah antara keduanya. Selanjutnya 5x min 3 min x plus 9 sama dengan 0. Ini juga tetap harus ditulis. Ingat baik-baik, jika ada soal seperti ini, cara mengerjakannya silahkan kalian kalikan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali saat kalian lupa mengalikan, maka tanda pada angka 9 ini akan tetap positif. Padahal jika sudah dikalikan dengan negatif, maka dia akan berpindah menjadi negatif. Jadi untuk jaga-jaga silahkan kalian kalikan terlebih dahulu. Negatif dikali X, negatif dikali 9 berarti menghasilkan min X min 9. Seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kalian kerjakan saja. 5x ditambah x menghasilkan 6x, min 3 ditambah 9 menghasilkan 6. Sebelah kanannya juga sama saja. Setelah kalian kalikan, 5x dikurangi x menghasilkan 4x, min 3 dikurangi 9 menghasilkan min 12. Langkah selanjutnya, kita akan mencari pembuat 0 dari masing-masing yang ada di dalam tanda kurung ini. Jadi ini dan ini yang kedua. Yang pertama, ini adalah materi SMP yang tadi saya bilang, di mana x min y kuadrat, x kuadrat min y kuadrat menghasilkan x min y x plus y. Bu, apakah ini boleh dibalik, dijumlahkan dulu baru dikurangi? Boleh-boleh saja. Kalau kalian mau menjumlahkan dulu boleh, mau dikurangi dulu boleh. Itu terserah kalian karena hasilnya juga akan sama. Ini saat kalian ingin mencari 0, kita cari satu persatu dulu. Tadi di dalam tanda kurungnya kan ada 6x plus 6 ya. Kita rubah dia menjadi 6x plus 6 sama dengan 0 karena kita cari satu persatu. 6x sama dengan min 6. Min 6 ini dari mana? Kita menghilangkan angka 6 ini. Untuk menghilangkan angka 6 ini, mau tidak mau kalian harus menguranginya dengan angka min 6. Menghasilkan 6x sama dengan min 6. X, ini X harusnya karena min 6 diper 6 menghasilkan min 1. Dan ini adalah yang ada di dalam tanda kurung yang kedua. 4x min 12 sama dengan 0. 4x sama dengan 12 karena kita jumlahkan keduanya dengan 12 untuk menghilangkan negatif 12. X sama dengan 12 dibagi 4 menghasilkan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, kalian ingat tadi soalnya lebih dari, berarti dia harus ada kata atau. Bagaimana cara menentukan dia menggunakan kurang dari atau lebih dari, Bu? Kalian lihat. Tadi saat mengerjakan di mana nilai yang lebih kecil, negatif 1 atau 3. Nilai yang lebih kecil dia menggunakan lambang kurang dari atau kurang dari sama dengan. Sedangkan angka yang lebih besar atau bilangan yang lebih besar kalian gunakan lambang lebih dari atau lebih dari sama dengan. Cara menentukan sama dengannya bagaimana? Lihat soal. Jika soalnya terdapat lambang sama dengannya, kurang dari sama dengan, berarti nanti di bawah menggunakan lambang sama dengan. Tapi jika di dalam soal hanya menggunakan lambang kurang dari atau lebih dari, maka kalian cukup menggunakan lambang itu tanpa sama dengan. Nah, kalian lihat negatif 1 dan 3, manakah yang paling kecil? Manakah bilangan yang paling kecil? Yang paling kecil kan adalah negatif 1. Maka dia menggunakan lambang kurang dari sama dengan. Sedangkan jika bilangan yang paling besar, dia harus menggunakan lambang lebih dari sama dengan. Seperti itu ya. Selanjutnya, sebenarnya di dalam cara kedua ini
Di tengah-tengah ada cara lain, yaitu kalian bisa menggambar garis bilangannya terlebih dahulu. Tapi materi tersebut akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Saya harap kalian terus berlatih karena kunci dari pembelajaran matematika adalah berlatih dan berlatih untuk soal-soalnya. Jadi jangan malas untuk berlatih. Saya harap kalian selalu sehat saat pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya saya cukupkan sekian. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak terlambat updatean terbaru tentang pembelajaran jarak jauh SMK Negeri 1 Wonosobo. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.